Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Laga yang paling ditunggu-tunggu di seluruh Asia Tenggara akhirnya akan kembali guys. Indonesia versus Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Laga rivalitas klasik negara serumpun ini bakal tersaji di fase grup di Premier Division. Ini bukan sekadar laga berebut 3 poin, tapi ini adalah duel gengsi, duel harga diri bangsa guys. Ya, tapi tunggu dulu. Kalau kalian berpikir Malaysia masih sama seperti yang pernah dikalahkan oleh Garuda 4-1 beberapa tahun yang lalu, saya rasa kalian salah besar guys. Harimau Malaya ini bisa menjadi kejutan nanti di FIFA Asian Cup ini, tentu dengan beberapa pertimbangan dan bukti yang akan saya paparkan berikutnya guys. Salah satunya adalah bergabungnya beberapa pemain yang menurut saya sangat berbahaya, yaitu ada Bergson da Silva, ada Manuel Hidalgo, dan juga ada Giancarlo Gallifuoco. Apakah Garuda siap melanjutkan dominasi atau Malaysia yang bakal membalas dendam di SUGBK? Yuk kita bedah tuntas guys. Belum lama ini, tepatnya hari Rabu kemarin, FIFA telah melakukan drawing untuk perhelatan FIFA Asian Cup 2026. Hasilnya di sini sudah ada, yaitu ada terdiri dari 2 divisi ya. Divisi pertama itu adalah Premier Division atau divisi 1. Yang kedua ada Challenge Division atau divisi 2. Premier Division ini tuan rumahnya Indonesia, jadi ada grup A dan grup B, semuanya bermain di Indonesia. Saya nggak tahu apakah penggunaannya hanya 1 stadium saja atau nanti ada 2 stadium. Kemungkinan akan dipakai ya. Tapi yang pasti akan memakai SUGBK ya. Cuman saya nggak tahu yang grup B nanti akan ada di mana guys. Oke. Menariknya adalah di grup A ini ada 4 negara, di mana 3 negara ini bisa dibilang satu serumpun. Jadi bisa dibilang ini adalah partai serumpun guys, kompetisi satu serumpun ya. Ada Indonesia, India, Malaysia, dan juga Singapura ya. Seperti kita lihat lah, ini Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini ada keterikatan ya. Malaysia dengan Singapura, kalau lihat dari historinya gitu, dan Malaysia dengan Indonesia dengan rivalitasnya juga gitu kan. Nah ini akan sangat menarik. Kita akan melihat partai panas, terutamanya yang akan saya highlight di sini adalah partai antara Indonesia melawan Malaysia guys. Mari kita flashback sedikit. Pertemuan Indonesia dan Malaysia memangnya selalu menyajikan drama tensi tinggi ya. Di kualifikasi Piala Dunia 2022, Malaysia di bawah asuhan Tan Cheng Ho ini sempat membungkam publik SUGBK pada saat itu dengan skor 3-2 ya. Namun Indonesia membalasnya dengan sangat manis pada Piala AFF 2020 kemarin ya, yang diselenggarakan pada tahun 2021 kalau nggak salah ya. Pada saat itu berhasil membantai Malaysia dengan skor 4-1, di mana pada saat itu Indonesia harus ketinggalan terlebih dahulu ya lewat tendangan Kogi. Nah saya ini jadi bertanya-tanya guys, sekarang Kogi Leswara ini kemana? Kok nggak beredar gitu di tim nasional Malaysia guys? Nah, laga di FIFA Asian Cup 2026 ini akan menjadi ajang reuni sekaligus pembuktian siapa raja serumpun sebenarnya ya, di antara Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Ya saat ini memang udah lama juga kebetulan kita nggak bertemu dengan Malaysia ya. Walaupun sebenarnya banyak beberapa footage ya, banyak beberapa kali kita lihat, saksikan dahulu. Bapak Erick Thohir bahkan sempat menawarkan untuk mengadakan friendly dengan Malaysia, dan Malaysia juga sempat memperkuat pada saat itu dengan barisan beberapa pemain yang akhirnya juga kontroversi. Sebenarnya sangat sayang ya, ketika saya sebenarnya sangat mengharapkan pada saat itu ketujuh pemain Malaysia ini sebelum ada kasus ini paling tidak bertemu dulu lah dengan Indonesia. Itu akan sangat menarik sih menurut aku. Meski secara peringkat dan skuad Indonesia ini memang bisa dibilang berkembang pada saat ini, kita sebenarnya nggak boleh ya meremehkan kekuatan Malaysia guys. Kita harus ingat momen saat di Piala Asia 2023 lalu, Malaysia membuktikan potensi ledakan besar mereka gitu saat menahan imbang raksasa Asia Korea Selatan dengan skor spektakuler 3-3. Saat itu Malaysia menghadapi tim bertabur bintang ya. Ada beberapa pemain yang bermain di Eropa, di Liga Inggris seperti Son Heung-min, ada Kim Min-jae, ada juga Lee Kang-in. Beberapa pemain ini bahkan harganya jauh daripada Malaysia ya. Dan skuad ini yang melawan Korea Selatan ini
juga menurut aku yang akan melawan Indonesia ya. Ditambah kekuatan baru ada Bergson dan tadi yang nama-nama saya sebutkan, tentu ini akan menjadi bahaya sekali guys. Pemeran utamanya sebenarnya pemain-pemain lokal mereka ya. Kebanyakan ada Arif Aiman pada saat itu, ada Faisal Halim dan juga Romel Morales gitu guys. Bayangkan kalau pada saat itu ada Bergson da Silva yang sekarang mungkin akan main, akan bisa membela Malaysia. Mungkin pada saat itu Korea Selatan bisa kalah guys. Dan ya momen itu membuktikan kalau struktur pertahanan dan transisi cepat yang dilakukan Harimau Malaya di bawah instruksi pelatih pada saat itu ya Kim Pan-gon memang sangat berbahaya sekali. Jika memang ada kelengahan ya di sisi Indonesia. Mungkin Indonesia bisa aja mungkin menguasai permainan, tapi perlu diingat Malaysia itu memiliki sayap-sayap yang cepat dan juga lihai guys. Yaitu ada Arif Aiman dan juga Faisal Halim. Inilah yang sektor yang bahaya yang kalau Indonesia lengah mungkin Indonesia bisa kalah guys. Nah yang bikin match kali ini makin panas adalah kedatangan ya beberapa pemain naturalisasi dan memang ini sangat berpotensi menjadi amunisi ya di kubu Harimau Malaya, akan menjadi satu pembeda lah. Yang pertama ada Bergson da Silva, mesin gol paling mengerikan di Liga Super Malaysia di sepanjang sejarah Liga Super Malaysia bersama JDT tentunya. Pemain asal Brazil ini punya finishing yang sangat-sangat klinis. Fisiknya tangguh dan rekor golnya yang sangat luar biasa. Maksudnya Bergson memberikan jawaban atas tumpulnya lini depan Malaysia guys dalam memang beberapa tahun terakhir ya. Setelah sepeninggalannya Safi Sali, saya rasa striker lain belum ada ya yang bisa menggantikan lah posisi Safi Sali gitu guys. Dan potensi Bergson ini bahkan saya bisa bilang melebihi Safi Sali. Safi Sali aja udah gitu bahaya, apalagi ini guys, Bergson ini sangat bahaya sekali. Yang kedua ada Manuel Hidalgo, winger lincah ya, ini asal Argentina yang punya visi bermain dan dribble yang wow. Bahaya ini guys, bisa ngacak-ngacak pertahanan Indonesia ini orang guys. Hidalgo ini bisa jadi motor serangan ya yang mematikan dan sangat bisa melayani Bergson di area depan Malaysia ini. Yang ketiga ada Giancarlo Gallifuoco. Ini back tangguh yang tinggi yang berpengalaman di lini belakang Malaysia. Saya rasa kehadiran Gallifuoco juga sangat penting guys. Ya, dia mungkin nanti akan duet dengan Dion Coles yang saya rasa akan membuat benteng pertahanan Malaysia ini jauh lebih solid dan akan sangat sulit ditembus ya. Terutama sekarang Dion Coles juga semakin diasah kemampuannya di Liga Jepang. Dia rutin bermain reguler. Saya rasa kemampuannya akan meningkat beberapa tahun dari pengalaman yang dia dapatkan. Saya rasa skill dia upgrade guys, naik guys. Ya, pertemuan timnas Indonesia versus Malaysia ini di FIFA ASEAN Cup 2026 dipastikan bakal jadi laga yang saya rasa sangat menarik ya. Cuman memang sayangnya disiarkan hanya ditandingkan di SOGBK ya. Itu akan menjadi keunggulan untuk Indonesia juga tentunya di bawah dukungan para supporter timnas guys. Ya, Indonesia sendiri sebenarnya punya kedalaman skuad hebat ya dengan amunisi pemain-pemain abroad dan keunggulan bermain di kandang sendiri seperti yang tadi saya bilang, itu akan menjadi pembeda juga. Tapi Malaysia tentu akan membawa motivasi tinggi ya. Mereka itu selalu lain lah ketika berhadapan dengan Indonesia gitu. Dan saya rasa Indonesia jangan menganggap remeh Malaysia, jangan sampai terlalu fokus pada ranking dan juga rekor gitu pertemuan di beberapa pertemuan terakhir gitu. Kalau mengingat sebenarnya posisi atau kondisi sekarang di Malaysia ya, dimana sekarang sebenarnya Malaysia ini sedang bangkit gitu guys, sedang transisi ya dari keterpurukan. Kita harus ingat juga pada saat Indonesia pada saat 2015 kalau nggak salah, saat itu juga Indonesia di-ban oleh FIFA, tapi kok bisa masuk final AFF pada saat itu. Dan juga Italia ketika kalau kasus Calciopoli itu juga kok bisa juara Piala Dunia guys. Ini saya rasa ada faktor juga ketika sebuah tim mengalami keterpurukan, saya rasa akan lebih banyak energi, akan lebih banyak motivasi yang mereka dapatkan untuk bisa segera bangkit gitu guys. Ini faktor yang saya rasa harus dipertimbangkan juga, yang harus diperhatikan juga oleh staf pelatih di Indonesia ya, John Hedman dan kawan-kawan guys ya. Ya, jadi gimana menurut kalian guys, supporter Garuda dan juga supporter Harimau Malaya, berapa prediksi skor untuk kalian nih untuk duel El Clasico Asia Tenggara ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.